Apa sih yang membuat sebuah kawasan laut menjadi rebutan banyak negara? Bila kita kembali ke tahun 1970, konflik Laut Cina Selatan adalah konflik yang melibatkan negara-negara yang memperebutkan pulau dan klaim di wilayah Laut Cina Selatan. Negara-negara yang terlibat yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Tiongkok. Lalu, apa yang membuat Laut Cina Selatan itu menarik dan banyak sekali negara memperebutkannya? Jawabannya adalah wilayah yang strategis. Laut Cina Selatan menjadi jalur tercepat dari Samudra Pasifik ke Hindia, kemudian menjadi salah satu jalur pelayaran yang tersibuk di dunia. Selain itu, minyak, gas alam, dan ikan adalah hasil sumber daya terbesar di Laut Cina Selatan. Lebih dari setengah kapal tanker minyak dunia dan bahan mentah lain seperti batu bara dan biji besi dari Australia melewati kawasan Laut Cina Selatan. Total perdagangan di Laut Cina Selatan per tahun kurang lebih 4 triliun US dollar. Kemudian, menurut CSIS, Badan Informasi Sumber Daya Alam Amerika Serikat menyebutkan ada 11 miliar cadangan minyak di perairan Laut Cina Selatan yang belum dimanfaatkan. Dan Badan Survei Geologi AS pada tahun 2012 memperkirakan ada 4,5 triliun meter kubik gas alam cair dan 12 miliar barrel minyak di bawah laut. Di Laut Cina Selatan juga terdapat banyak tangkapan ikan. Di tahun 2012 sendiri mencapai 10 juta ton, bahkan mencakup 12% dari tangkapan ikan di dunia. Dalam isu kontemporer, Tiongkok pada tahun 2020 lalu kembali menciptakan pergesekan dengan klaim yang dilakukannya atas dasar 9 dash line atau 9 garis putus-putus, sehingga membuat kondisi semakin memanas. Hal itu pula membuat Tiongkok melanggar konvensi PBB mengenai hukum laut 1982. Adanya klaim itu pula termasuk menyeret nama Indonesia, karena Tiongkok melakukan klaim Laut Natuna Utara yang merupakan milik Indonesia. Perlu diketahui bahwa berdasarkan UNCLOS pada pasal 73, bahwa Indonesia memiliki kewenangan pada Laut Natuna Utara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Laut Natuna. Ditambah, sejak 2013 lalu, Tiongkok telah membangun lebih dari 3.200 hektar tanah di Kepulauan Spratly yang dimiliki oleh Filipina berdasarkan hukum laut 1982. Beberapa kasus tersebut dibawa oleh negara yang bersengketa ke Mahkamah Internasional, namun hasilnya diabaikan oleh Tiongkok. Pada 2020 lalu, Tiongkok meningkatkan aktivitas mereka di Laut Cina Selatan. Hal itu pula yang membuat negara Amerika Serikat terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan ini. Ditambah negara ASEAN lainnya seperti Filipina, Malaysia, Brunei merupakan sekutu dari Amerika Serikat. Setelah itu muncul pula Fakta AUKUS, sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Australia, Amerika Serikat, dan United Kingdom. Katanya sih perjanjian ini merupakan langkah preventif untuk melindungi kawasan Asia Pasifik. Yang jelas, faktanya bahwa hadirnya Fakta AUKUS adalah upaya yang dilakukan untuk menandingi militer Tiongkok. Namun, hal itu pula menjadi penolakan dari Indonesia dan Malaysia karena hadirnya Fakta AUKUS itu dianggap akan memperkeruh keadaan yang ada di Laut Cina Selatan. Hingga saat ini, gesekan-gesekan kecil terus terjadi antara Tiongkok dan beberapa negara ASEAN yang bersengketa di Laut Cina Selatan. Bukan tidak mungkin apabila Tiongkok terus menciptakan gesekan di Laut Cina Selatan akan berdampak pada stabilitas kawasan dan dunia internasional, bahkan akan menjadi bom waktu nantinya.